Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hari Rabu dini hari saya ambil video ini sekitar jam 1.00. Saya baru saja menonton videonya Mas Habib Kribo yang membicarakan atau membahas tentang tes DNA para habaib yang banyak dituntut oleh banyak orang di tanah air terkait dengan polemik nasab Pahlawi yang tidak terverifikasi kepada Rasulullah SAW. Nah, saya nonton dari awal sampai akhir videonya Om Kribo ini. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Yang setuju diantaranya tentang dia mengatakan bahwa setiap manusia diciptakan sama dari Yang Maha Pencipta. Kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh nasabnya, tetapi oleh iman dan takwanya, oleh akhlaknya, dan seterusnya. Sepakat itu. Nah, yang tidak sepakat adalah ketika Habib Kribo membahas tentang tes DNA. Nampaknya Habib Kribo belum paham tentang teknologi tes DNA ini, sehingga dia mengatakan apa tolak ukurnya mengetahui itu adalah keturunan Nabi atau bukan dari tes DNA. Dia mengatakan kalau tes DNA Najwa Shihab ternyata unsur Timur Tengahnya hanya 3%, kemudian berarti orang Arab semuanya kan orang Timur Tengah, berarti itu adalah keturunan Nabi semua gitu. Beliau mengatakan gitu. Ya, jadi intinya Habib Kribo belum paham tentang apa itu tes DNA, kode-kode tes DNA, dan terkait dengan ilmu genetika lah ya. Nah, oleh karena itu saya sarankan Habib Kribo untuk bertanya kepada ahli DNA di Indonesia banyak, di Jakarta banyak, saya kira untuk bisa mengetahui, biar dijelaskan secara detail tentang DNA itu apa, bisakah tes DNA itu bisa untuk mengetahui seseorang itu adalah keturunan dari Rasulullah atau bukan. Ya. Jadi begini Mas Habib Kribo, di Narkoba Internasional yang sudah punya database DNA Rasulullah SAW, setahu saya diantaranya adalah di Yordania dan di Irak. Jadi di situ sudah disimpan database genetika Rasulullah. Sehingga kalau Habib Kribo tes DNA, kalau ternyata tes atau genetik DNA-nya cocok dengan database genetika, database DNA yang sudah ada di Yordania, di Irak, dan itu sudah dibikin kode-kode khusus ya tentang DNA-nya Rasul, itu pasti cocok Mas Kribo. Dan kalau tidak cocok, maka bisa dipastikan bahwa Habib Kribo bukan keturunannya Nabi SAW. Jadi gak usah khawatir, dan itu sudah banyak yang melakukan dari keturunan dzurriyyah Nabi dan cocok. Di antaranya adalah keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan dulu keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak itu diragukan nasabnya. Nah, kemudian karena itu keluarganya melakukan tes DNA dan ternyata DNA-nya cocok, sehingga kemudian diakui keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani sampai hari ini sebagai dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW.
Begitu juga di Indonesia sudah ada beberapa yang melakukan tes DNA. Di antaranya adalah dari cucu jalur Sunan Giri, tes DNA, dan cocok dengan genetika database yang ada di Yordania. Nah, oleh karena itulah nggak usah khawatir, Mas Habib Grippo tidak perlu khawatir bahwa perkembangan ilmu dan teknologi di bidang genetika bisa menentukan seseorang itu zuriatnya siapa, termasuk zuriatnya Nabi atau bukan melalui teknologi ilmiah genetika ini. Nggak perlu bingung, nampaknya Habib Grippo saya lihat videonya sama sekali belum tahu apa itu DNA, ukuran-ukurannya apa yang diteliti di situ, kemudian untuk menentukan ini adalah keturunan dari bangsa mana, genetika apa, sama sekali nampaknya masih jauh. Nah, sayang sekali bahwa Habib Grippo belum membaca dulu tentang apa itu DNA, tetapi sudah keburu-buru berkomentar, bahkan mengatakan, memvonis tidak bisa DNA untuk mengetahui apakah seseorang itu keturunan Nabi atau bukan. Nah, saya sarankan Habib Grippo kalau ingin tahu persis tentang DNA itu, ya monggo pergi saja ke Yordania, ke Irak, atau ke Indonesia yang sudah melakukan tes DNA. Jadi itu sudah ada database-nya, Mas Habib Grippo. Satu itu. Yang kedua, yang terakhir, nampaknya Habib Grippo tidak mengikuti polemik ini perkembangannya dari awal, sehingga sepertinya agak gagal paham juga memahami polemik ini. Jadi begini Mas Grippo, saya jelaskan sedikit. Polemik ini adalah berawal dari temuannya seorang ulama NU dari Banten yang bernama Kiai Maduddin Al-Bantani. Beliau menemukan buku atau kitab nasab pada sekitar abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Dengan riset yang beliau lakukan, menemukan ternyata silsilah Bani Alawi, yakni silsilahnya para habaib di Indonesia yang selama ini diklaim atau mengklaim diri sebagai zuriyah Nabi, ternyata tidak terverifikasi dan tidak terdapat pada buku-buku nasab yang ditemukan oleh atau yang diteliti oleh Kiai Maduddin Usman pada abad ke-4 dan ke-5 itu. Begitu juga pada buku-buku nasab abad setelahnya, 6, 7, 8, dan baru pada sekitar abad ke-9 ada ulama yang tiba-tiba mengatakan bahwa para habaib ini menyambung silsilahnya kepada Rasulullah SAW melalui tokoh yang bernama Imam Ubaidillah. Padahal pada abad sebelumnya tidak pernah ada Imam Ubaidillah dinyatakan sebagai putranya Imam Al-Muhajir. Nah, kalau Imam Al-Muhajir ke atas sampai Rasulullah sekitar 10 generasi itu tercatat dan tidak ada yang meragukan. Adalah silsilah yang nyambung kepada Rasulullah SAW sampai sekarang. Tetapi nama Imam Ubaidillah dinyatakan sebagai putranya Imam Al-Muhajir baru ditemukan setelah abad ke-9 ke sini. Itu persoalannya Habib Grippo, termasuk juga panjenengan. Kalau panjenengan silsilahnya adalah masuk ke Ba'alawi, ya kalau Habib biasanya bisa dipastikan adalah silsilah dari keluarga besar Bani Alawi yang sesuai dengan yang diklaim oleh Robi Toh Alawiyah adalah keturunan Nabi di jalur Imam Ubaidillah. Itu jadi persoalan akhlak, persoalan bagaimana kita bersikap, berhubungan baik dengan sesama manusia, saya sepakat. Kita kan sudah punya konsep, punya rumusan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah,
ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah. Kita harus menjalin hubungan baik antar sesama anak bangsa, sesama warga negara Republik Indonesia. Itulah yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah, sebagai umat muslim sesama muslim, kita juga harus menjalin hubungan baik siapapun, baik itu keturunan Habib, keturunan Diponegoro, keturunan dan keturunan yang lain, sepanjang bahwa kita harus saling menghormati, saling sopan santun, saling memuliakan. Tidak boleh ada yang merasa dirinya lebih mulia ketimbang orang lain. Itu ajaran agama kita. Tidak boleh, karena kemuliaan adalah milik Yang Maha Kuasa. Seseorang dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa, di antaranya karena iman, takwa, dan ilmunya. Nah, kita juga punya rumusan ukhuwah basyariah. Nah, jangankan dengan sesama muslim bagi yang muslim, dengan sesama manusia, apapun agamanya, apapun suku, rasnya, kita juga diajarkan untuk menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Kalau itu tidak ada masalah. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika ada orang mengklaim mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, minta dimuliakan lebih dari yang lain, minta diagungkan, minta disembah-sembah dalam tanda petik, dengan justifikasi, dengan jubah mengaku cucu Nabi. Nah, ini yang tidak bisa dibenarkan. Nah, oleh karena itulah kemudian, kalau Anda dan siapapun yang mengaku cucu Nabi harus bisa membuktikan diri. Bagaimana caranya membuktikan diri? Yang pertama, bisa membuktikan buku nasab, catatan nasab yang terverifikasi secara ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu nasab yang diakui di seluruh dunia Islam yang menangani tentang nasab-nasab Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya diakui oleh Robito Alawiyah. Kalau hanya Robito Alawiyah itu kan klan keluarga kecil aja di Indonesia. Kan begitu. Kalau Robito Alawiyah ingin mengklaim diri sebagai cucu Nabi, buktikan dengan tadi catatan nasab yang terverifikasi itu, dan juga minta pengakuan dari Narkoba Internasional secara resmi sesuai dengan negara nenek moyang Anda berasal, yakni Yaman atau Irak. Nah, yang ketiga untuk menguatkan itu semua adalah tes DNA. Untuk mengetahui apakah betul genetika Anda cocok dengan genetika Nabi yang sudah ada database-nya. Begitu, bro. Jadi kita hidup di zaman modern, tidak usah kaget, dan kalau kita belum mampu menyentuh wilayah itu, ya bertanyalah kepada ahlinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Al-Kamati.